Di dalam pelajaran pertama, kita akan belajar pertama tentang kebebasan dan perhambaan, kedua kepercayaan, dasar kepercayaan, yang ketiga genograms dan garis masa. Nah, khusus untuk pelajaran pertama kita akan belajar tentang kebebasan dan perhambaan. Bagaimana itu kebebasan dan perhambaan secara rohani? Mungkin kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang di dalam perhambaan. Kita rasa kita bebas saja, tetapi sebenarnya di dalam rohani kita, secara roh kita sedang berada di dalam perhambaan. Jadi objektif di dalam pelajaran kali ini adalah pertama, memahami arti kebebasan di dalam Kristus. Yesus sudah membebaskan kita daripada perhambaan. Jadi kita harus mengerti itu kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua, kita akan mengenal pasti apa itu perhambaan yang tersembunyi. Kadang-kadang ada perhambaan yang kita tidak nampak, kita tidak sadari, dan itu yang kita akan kenal. Yang kedua, seterusnya kita akan bebas daripada perhambaan. Oke, seperti mana yang kita tahu bahwa Kristus sudah membawa pembebasan kepada kita. Mula-mula ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telanjang. Manusia telanjang, tidak ada kemuliaan lagi. Tetapi setelah itu Tuhan Yesus datang, Dia membebaskan kita daripada perhambaan iblis. Mula-mula kita berada di sini. Maksudnya kita diperhambakan oleh iblis dari segi emosi, dari segi tingkah laku, dari segi tindakan dan sebagainya. Tetapi Kristus telah membawa pembebasan kepada kita melalui kayu salib. Dan Dia telah membebaskan kita, membawa kita keluar daripada mulut iblis. Nah, begitulah itu. Jadi iblis dengan menggunakan salib, Tuhan telah mengalahkan iblis dan membawa kita keluar, manusia keluar daripada mulut iblis. Jadi walaupun Tuhan sudah membebaskan kita, Dia sudah mati di kayu salib untuk kita, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita masih berada di dalam genggaman ataupun berada dalam rantai iblis. Contohnya seperti orang Israel. Orang Israel, mereka keluar daripada Mesir, walaupun mereka sudah bebas dari perhambaan Mesir, tapi ketika mereka keluar, mereka tidak bebas sepenuhnya secara rohani. Mereka masih dipengaruhi oleh penyembahan-penyembahan yang sudah mempengaruhi mereka di Mesir. Sehingga ketika mereka keluar dari sana dan ketika mereka berhadapan dengan kesukaran, mereka akan senantiasa mempersalahkan Musa karena sudah membawa mereka keluar dari Mesir, dan mereka tidak mengakui Tuhan itu berkuasa atas kehidupan mereka. Mereka akhirnya membuat berhala mereka sendiri karena mereka masih diperhambakan oleh dosa, oleh tabiat-tabiat yang mereka pelajari ketika mereka berada di bawah perhambaan bangsa Mesir. Jadi kita kena waspada di dalam hidup kita. Jangan kita meremehkan musuh kita. Meskipun dia sudah dikalahkan oleh Yesus, tapi kalau sekiranya kita tidak ambil atau menyadari bahwa kebebasan itu milik kita,
maka iblis senang untuk menguasai kita, menguasai kehidupan kita, menguasai emosi kita, menguasai tingkah laku kita dan sebagainya. Nah, oke. Seterusnya ini adalah keadaan di mana tubuh yang dikuasai, kehidupan yang dikuasai oleh Allah dan kehidupan yang dikuasai oleh iblis. Jadi kita sadar, kita tahu bahwa apabila Allah menciptakan manusia, maka Allah roh, dia yang menguasai perasaan, kehendak dan pikiran kita, juga tubuh. Ini keadaan manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia berdosa, iblis yang menguasai tubuh, dia menguasai perasaan, dia menguasai kehendak kita, dan dia menguasai pikiran kita. Jadi kehidupan kita itu terbuka kepada iblis dan tertutup kepada Allah. Jadi kalau di dalam Kejadian pasal 3, 9 hingga 23, apa yang berlaku kepada manusia itu adalah mereka saling menyalahkan. Mereka saling menyalahkan. Nah, apa yang Tuhan mau kita sadar adalah kita harus menuju kepada kebebasan kita secara rohani. Karena di dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan lagi oleh kuk perhambaan. Jadi kuk perhambaan ini adalah menekankan tentang iblis yang masih menguasai kita, masih memperhambakan kita. Kalau Tuhan Yesus ada kuknya yang memberikan kesegaran, iblis juga ada kuknya, yaitu memperhambakan kita. Tapi kita harus sadar bahwa ketika Yesus mati dan bangkit kembali, Kristus telah memerdekakan kita dan kita benar-benar merdeka. Karena itu jangan kita berada lagi di dalam kuk perhambaan iblis. Contoh untuk kuk perhambaan iblis secara yang kita tidak lihat. Saya ambil contoh saya sendiri lah. Dulu ketika saya berusia remaja, saya disuruh oleh pastor di tempat saya yang dia menggalakkan saya untuk terampil di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam memimpin kebaktian. Tetapi apa yang terjadi kepada saya adalah saya begitu takut. Saya sangat ketakutan. Saya senantiasa mencari alasan untuk melarikan diri daripada dibagi tugas. Bagi tugas untuk memimpin. Semua yang berada di depan lah saya tidak mau. Jadi begitu takutnya saya sampai itu tangan, kaki boleh bergegar. Jadi akhirnya saya menemui apa masalah saya. Sebenarnya saya memiliki satu saya macam masih dikuasai oleh direndahkan. Pernah satu kali saya mengikuti itu yang pemilihan ahli jawatan kuasa pemuda-pemudi di tempat saya di kampung, dan masa itu saya kena calon untuk jadi setiausaha. Ada satu orang saingan saya, dia lebih senior dari saya dan dia memang seorang yang ada pengalaman sebab dia guru. Sementara saya baru belasan tahun. Jadi waktu kena undi kan masa dulu kalau mengundi nanti selepas dikira berapa undi, itu undi akan ditulis di depan. Jadi waktu kena tulis
untuk nama kawan saya karena tulis dan berapa dia punya jumlah undi, dan dia bilang di sana majority. Sementara saya pula saya mendapat satu saja undi. Jadi mereka bilang, ada yang mengatakan, kenapa ini begini? Takkan satu saja, mesti ada dua sekurang-kurangnya, penyokong dengan pencadang. Tapi yang terjadi masa itu satu orang yang sokong saya. Jadi di sana saya begitu direndahkan. Saya rasalah, walaupun orang tidak beranggapan begitu, tapi itu sudah ada di dalam hati saya. Sampai saya agak dewasa sedikit pun masih juga itu menguasai saya. Dan hal itu saya sadari bahwa iblis sudah mengatakan bahwa saya ini tidak dihargai oleh orang lain, saya tiada pengalaman dan sebagainya. Jadi bertahun-tahun saya diperhambakan dengan perasaan seperti itu, sehinggalah saya lepas, saya minta kepada Tuhan untuk membebaskan saya daripada perasaan yang macam itu. Nah, itu adalah satu contoh. Jadi mungkin ada di antara kita yang masih berada di dalam atau dikenakan perhambaan secara rohani. Satu ayat Alkitab, sekali lagi ada satu ayat Alkitab yang mengatakan di dalam Korintus pasal 5 ayat 12, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ini meyakinkan kita semua bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, kita bukan lagi orang lama, tetapi kita itu ciptaan baru. Segala sesuatu harus jadi baru. Jadi keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan harus baru di dalam hidup kita. Nah, satu ayat lagi, yaitu di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita didorong untuk kita tidak boleh menjadi serupa lagi dengan dunia ini, tetapi kita harus berubah di dalam pembaharuan budi kita. Yang lama itu sudah berlalu, dan sehingga kita boleh membezakan apa itu kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang saya memberikan kepada kamu satu tugasan. Yang pertama, ini kalau yang sendirilah. Kalau yang berkumpulan, kamu bincanglah di dalam kumpulan. Oke. Bincang dan tulis definisi tentang kebebasan dan perhambaan dengan sokongan ayat Alkitab. Jadi kamu cari apa itu definisi menurut kamu sendiri. Definisi tentang kebebasan dan perhambaan, dan perlu ada satu ayat sokongan Alkitab. Bolehkah? Boleh?